Bab 1236. Ayahnya Mileye. Mileye terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah berhasil membodohinya, tetapi dia tidak menyangka akan menimbulkan ketakutan pihak lain. Kali ini jebakannya agak berlebihan. Di kejauhan, biksu tua itu berkata dengan lembut, "Tuan muda Ye tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat licik. Serius, jika Tuan muda Ye mencapai alam escape, bahkan kuil kuno, tidak bisa melakukan apa-apa pada Tuan muda Ye." Mileye tertawa, "Jadi, Bante memilih dunia Dao, kan?" Tetua pengurus menggelengkan kepalanya, "Tidak, seperti kata Tuan muda Ye, jika kami memilih dunia Dao, pada akhirnya kami masih harus melawan dunia Dao." Mileye menatap tetua pengurus, "Jadi?" Tetua pengurus berkata dengan lembut, "Tuan muda Ye, jika kami memilih kamu, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu?" Mileye tertawa, "Kalian seharusnya sudah menyelidikiku, kan?" Tetua pengurus mengangguk, "Ya." Mileye berkata, "Lalu apakah kalian percaya padaku?" Tetua pengurus terdiam. Mileye tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah sekian lama, tetua pengurus mengatupkan kedua tangannya, "Tuan muda Ye, kami percaya padamu." Mileye menatap tetua pengurus, "Kalau begitu kita bisa bicara tentang bagaimana menghancurkan para master di dunia Dao." Tetua pengurus berkata, "Tuan muda Ye, masalah ini sangat penting, jadi jangan lengah." Kemudian, dia berhenti, dan berkata, "Sekarang kita sudah bekerja sama, bukankah seharusnya Tuan muda Ye juga mengembalikan orang-orang dari kuil kuno?" Mileye tersenyum dan berkata, "Tentu saja, itu harus dikembalikan. Namun, menara kecil masih koma karena serangan balik sebelumnya, jadi aku hanya dapat menggunakan kekuatannya untuk melepaskan larangan setelah bangun." Tetua pengurus memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye buru-buru berkata, "Bante, semua yang aku katakan itu benar. Jika Bante tidak percaya, aku bersumpah demi Tuhan." Tetua pengurus menggeleng, "Itu tidak perlu. Tuan muda Ye, aku harus kembali ke kuil kuno, tolong tunggu pesan aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Setelah tetua pengurus pergi, tiba-tiba terdengar suara Nain, "Kamu tidak percaya dia?" Mileye tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Nain berkata, "Dia juga tidak terlalu percaya padamu." Mileye menggelengkan kepalanya, "Jika kitab Taoisme ini benar-benar dapat melampaui alam escape, tidak ada yang akan mempercayainya. Tentu saja, antara aku dan dunia Dao, mereka pasti lebih takut pada dunia Dao. Dunia Dao mungkin akan menerobos segera setelah mendapatkan kitab Taoisme. Pada saat itu, mereka tidak memiliki harapan untuk merampoknya. Tapi aku berbeda, bahkan jika aku membuka ruang buku dan mendapatkan kitab Taoisme, tidak mungkin menembus alam escape dalam sekejap." Nain berkata, "Jadi, mereka harus memilihmu." Mileye menggelengkan kepalanya lagi, "Mereka juga tidak akan memilihku. Seperti yang aku katakan sebelumnya, mereka tidak percaya pada dunia Dao, tetapi mereka juga tidak akan percaya padaku. Mereka akan membiarkan kita dan dunia Dao saling membunuh. Mereka akhirnya menuai keuntungan, yang merupakan pilihan terbaik bagi mereka." Nain berkata dengan lembut, "Kamu baru saja menunjukkan ruang buku kepadanya untuk memberitahu mereka bahwa kamu tidak dapat membuka ruang buku sekarang. Dan kuil kuno tidak memiliki kepercayaan diri untuk membukanya secara paksa, jadi, sebelum mereka menemukan solusi, percuma mereka mendapatkan ruang buku karena tidak bisa membuka ruang buku. Bukan hanya itu, tapi akan menjadi incaran dunia Dao dan 6 dimensi." Mileye tertawa dan berkata, "Senior sangat pintar." Nain mencibir, "Aku bisa melihat tujuanmu, tidak bisakah biksu tua itu melihatnya?"
Mileye mengangkat bahu, jadi bagaimana jika kamu melihatnya? Nain bertanya, bagaimana rencanamu? Mileye berkata dengan lembut, sekarang 6 dimensi dan klan kaisar dari dunia Dao tidak membantu karena kekuatanku dan kekuatan 5 dimensi tidak cukup. Jika kekuatanku dan kekuatan 5 dimensi mencapai tingkat tertentu, mereka akan bergerak. Sekarang aku harus melakukan 2 hal. Pertama, menjadi lebih kuat. Tidak hanya aku perlu menjadi lebih kuat, tetapi 5 dimensi juga perlu menjadi lebih kuat. Kedua, aku perlu mencari sekutu. Aku memiliki kitab Taoisme. Selama aku cukup kuat, akan ada banyak yang ingin menjadi sekutuku. Nain diam. Seperti yang dikatakan Mileye, selama Mileye tidak terlalu lemah, dan karena kitab Taoisme, banyak orang akan bersedia bersekutu dengannya. Bukankah Nain juga sama? Mileye berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke aula aliansi 5 dimensi, di mana hanya ada Jessica Guan. Mileye memberikan catatan kepada Jessica Guan, dan Jessica Guan melirik catatan itu dan berkata dengan lembut, sang pelukis, Violin Wei, Zhen Jian. Mileye mengangguk, bantu aku menemukan mereka. Jessica Guan menatap Mileye, apakah mereka di dimensi 4? Mileye mengangguk, ya. Jessica Guan ragu untuk berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, mereka semua adalah temanku. Jessica Guan mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketika Mileye berjalan ke pintu masuk aula utama, dia melihat ke atas dan melihat keluar. Tentu saja dia tidak melupakan sang pelukis, Violin Wei dan Zhen Jian. Meski pada saat berpisah, ketiga wanita tersebut masih lemah tentunya dari segi tingkatan alam saat ini, namun pada saat itu kekuatan ketiga wanita tersebut lebih kuat dari Mileye. Dia tidak percaya bahwa ketiga gadis itu berdiri diam. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa tidak ada berita tentang ketiga wanita ini di sepanjang jalan. Tidak mungkin ketiga wanita ini pergi ke dunia Dao, bukan? Alam semesta 4 dimensi, wilayah terlarang kehidupan. Ini adalah salah satu tanah terlarang alam semesta 4 dimensi, di mana hanya sedikit orang yang menginjakkan kaki. Di sebuah gunung besar di kedalaman area terlarang kehidupan, seorang perempuan duduk bersila di tanah. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut panjang menutupi bahunya, dan ada kesan heroik di antara alisnya. Jika Mileye ada di sini, dia akan terkejut, karena wanita di depannya tidak lain adalah Zhen Jian. Saat ini, sesosok bayangan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Zhen Jian. Bayangan itu seperti awan bayangan, dan wajah aslinya tidak bisa dilihat dengan jelas. Saat ini, Zhen Jian membuka matanya dan melihat ke arah bayangan itu, ketua larangan. Bayangan di hadapannya tak lain adalah ketua larangan area terlarang kehidupan. Ketua larangan sedikit mengangguk, bagaimana perasaanmu sekarang? Zhen Jian berkata, terobosan sudah dekat. Ketua larangan mengangguk, kalau begitu teroboslah dengan tenang. Setelah kamu menerobos, kamu bisa pergi dari sini. Zhen Jian sedikit mengernyit, apa? Ketua larangan berkata, dia mencarimu. Zhen Jian berkata, adik laki-laki itu. Hampir semua orang yang dia kenal meninggal, kecuali Mileye. Jadi, hal pertama yang dia pikirkan adalah Mileye. Ketua larangan. Zhen Jian berkata dengan suara yang dalam, apakah dia mendapat masalah lagi? Ketua larangan mengangguk, situasinya tidak terlalu baik. Kamu dapat memilih untuk pergi, atau kamu dapat memilih untuk tidak pergi, terserah kamu. Zhen Jian melihat ke arah ketua larangan, awalnya kamu membiarkan aku masuk, itu karena dia, kan? Ketua larangan mengangguk, ya. Zhen Jian sedikit mengernyit,
kamu kenal dia?" Ketua larangan berkata pelan, "Aku tidak kenal dia, tapi aku kenal ayahnya." "Ayah Mileye?" Zheng Jian berkedip, "Siapa ayahnya?" Setelah hening sejenak, ketua larangan berkata, "Orang yang sangat kuat." Zheng Jian bertanya lagi, "Kalian pernah bertarung?" Ketua larangan mengangguk. Zheng Jian melirik ketua larangan, tentu saja orang ini pasti kalah. Karena dia sudah merasa emosi pihak lain agak salah. Ketua larangan berkata lirih, "Aku kalah dalam pertempuran itu. Dia tidak membunuh aku, tidak hanya tidak membunuh aku, tetapi dia juga banyak membantu aku menerobos alam escape saat itu." Saat dia berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, "Alam escape yang sebenarnya. Alam escape sejati. Bagaimana bisa disebut alam escape kalau tidak melampaui kebenaran agung?" Zheng Jian tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu tidak pergi? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya sudah bisa pergi dari sini sejak lama, kan?" Ketua larangan menggelengkan kepalanya, "Dia meminta aku untuk membantu melindungi seseorang di sini." Zheng Jian sedikit penasaran, menjaga seseorang. Ketua larangan mengangguk, "Wah, sudah hampir waktunya." Setelah hening sejenak, Zheng Jian bertanya, "Apakah dia dalam bahaya sekarang?" Ketua larangan mengangguk, "Situasinya tidak terlalu bagus. Dia memiliki terlalu banyak sebab akibat, yang sangat merepotkan. Jika kamu bersedia membantu, kamu dapat pergi setelah terobosan. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Jika punya waktu, aku akan pergi ke sana sendiri. Lagi pula, dia adalah anak dari seorang teman lama, jadi aku masih harus mengurusnya." Zheng Jian berkata, "Aku akan pergi." Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Dia adik laki-lakiku." Ketua larangan mengangguk, lalu berbalik pergi. Mata Zheng Jian perlahan tertutup, menerobos dengan ketenangan pikiran. Kuil kuno. Ketika tetua pengurus kembali ke kuil kuno, Ordo sedang berjalan dengan kepala biara kuil kuno di atas jalan setapak di bawah Gunung Keramat. Ordo masih gagal masuk kuil kuno. Di jalan setapak, keduanya berjalan perlahan. Saat melihat tetua pengurus, Ordo mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Kepala biara, kalau begitu aku pamit dulu." Kepala biara kuil kuno memberi sedikit hormat, "Ordo, jalan pelan-pelan." Ordo mengangguk, lalu berbalik dan menghilang ke langit. Kepala biara mengucapkan nama Sang Buddha, dan kemudian melihat ke tetua pengurus. Tetua pengurus menceritakan apa yang telah dia bicarakan dengan Mileye. Setelah beberapa saat, tetua pengurus bertanya, "Bagaimana pendapat kepala biara?" Kepala biara berkata dengan lembut, "Ancaman Tuan Muda Ye di atas dunia Dao." Di atas dunia Dao. Mendengar kata-kata itu, tetua pengurus terdiam. Kepala biara kuil kuno berjalan perlahan ke kejauhan. Tuan Muda Ye adalah seorang jenius. Dia telah mencapai tingkat seperti itu tanpa melihat kitab Taoisme. Prestasinya tidak lebih rendah dari Gita Ye saat itu, dan dia juga memiliki seorang pelindung Tao. Meskipun pihak lain sudah pergi, tapi tetap tidak bisa diremehkan. Adapun apa yang dia katakan tentang berbagi kitab Taoisme, mungkin apa yang dia katakan itu benar, tetapi jika dia hidup, dia masih menjadi ancaman bagi kuil kuno. Tetua pengurus bertanya, "Mengapa?" Kepala biara kuil kuno berkata dengan lembut, "Jika dia mencapai alam escape, menurutmu apa yang akan terjadi?" Tetua pengurus terdiam. Jika Mileye mencapai alam escape, di dalam alam escape, khawatirnya benar-benar tidak ada lawan. Tetua pengurus berkata dengan suara berat, "Kalau begitu bergandengan tangan dengan dunia Dao." Kepala biara kuil kuno menggelengkan kepalanya, bergandengan tangan dengan dunia Dao, kedua belah pihak pada akhirnya akan bertempur.
Kita dapat bergabung dengan dunia Dao secara terbuka, dan bergandengan tangan dengan nilai Y secara diam-diam, sehingga mereka dapat saling memakan. Tetua pengurus menggeleng, dunia Dao dan nilai Y tidak bodoh. Kepala biara kuil kuno tersenyum ramah, siapapun yang terburu-buru akan kalah. Kuil kuno tidak terburu-buru, dan Tuan Muda Y tidak terburu-buru, tetapi dunia Dao sedang terburu-buru, jadi, apakah kamu mengerti? Tetua pengurus mengangguk, mengerti. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba muncul di depan kepala biara kuil kuno. Biksu itu memberi hormat sedikit, lalu berkata, aku menemukan asal-muasal wanita bergaun polos. Bersambung.